IKEA dulu cuma toko pulpen, sekarang sudah jadi toko furniture tersukses di seluruh dunia yang memiliki brand value sampai 15,9 miliar US dollar atau setara dengan 249 triliun rupiah. Mereka sudah buka 471 store di 63 negara. IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad yang besar di sebuah peternakan di dekat sebuah desa. Dari sinilah nama IKEA muncul. Awalnya, IKEA nggak jual furniture, tapi barang-barang kayak pulpen, dompet, jam, dan lain-lain. Ingvar baru mulai jualan furniture itu di tahun 1948. Dengan harga furniture yang relatif murah, store yang besar, dan servis yang diberikan IKEA, gimana cara perusahaan Swedia ini menjaga kos tetap rendah dan mempertahankan eksistensinya selama 80 tahun? Cuma ada 3 strategi yang sebenarnya dilakukan IKEA. Gua akan bahas mulai dari yang kelihatan mata sampai dalemannya IKEA. Kita kupas dalam 5 menit. Pertama, IKEA nggak pernah malu-malu buat nunjukin identitasnya sebagai perusahaan Swedia. Kita bisa lihat dari desain produknya yang sleek, modern, minimalis, ala-ala Scandinavian. Meski bukan yang pertama kali menemukan desain ini, IKEA lah yang membantu ngenalin desain Scandinavian ini ke banyak negara. Tapi mungkin desain furniture aja kurang bikin orang langsung ngeh ya kalau ini desain dari Swedia. IKEA nggak tanggung-tanggung, mereka ganti logonya dari yang begini, jadi seperti ini. Siapapun yang pernah lihat bendera Swedia pasti familiar sama warna yang dipakai. Mengganti logo dengan warna bendera Swedia ini memperkuat brand positioning IKEA sebagai perusahaan Swedia. Hal ini penting banget karena di tahun-tahun mereka ganti logo, IKEA baru aja nyicipin kesuksesan atas ekspansinya di luar negeri dan baru saja mau buka toko pertamanya di Amerika Serikat. Gak cuma logo, IKEA juga terkenal sama nama-nama Swedia yang gak pernah kita tahu gimana cara ngucapinnya. Gak jarang juga ini jadi bahan bercandaan karena namanya cukup aneh sebenarnya di telinga orang Indonesia. Dan karena keanehan inilah produk IKEA jadi lebih stand out di luar negeri. Ada alasan dibalik penamaan ini. Ternyata Kamprad itu menderita diseleksia sehingga ia memutuskan untuk namain furniture-nya dengan nama orang, kota, desa, dan nama-nama Swedia lainnya. Misalnya kayak sofa ini dinamain dari nama sebuah desa. Terus ada IKEA Food, the iconic Swedish meatballs. Gue yakin di Indonesia banyak yang datang ke IKEA bukan buat belanja tapi cuma buat makan makanan khas Swedia ini. Strategi kedua ada di bagian customer experience yaitu showroom-nya. Nggak ada store IKEA yang kecil. Kebanyakan perlu lahan dan bangunan yang besar buat akomodir showroom demi memberikan pengalaman berbelanja yang seru buat customer. Tapi kepikiran nggak sih dengan lahan dan bangunan yang sebesar itu, gimana IKEA bisa tetap ngasih harga furniture yang relatif murah ya? Kenapa harus ngeluarin begitu banyak biaya demi yang namanya servis? Showroom ini bukan servis doang loh. Dari segi biaya, sebenarnya ini malah nguntungin IKEA. IKEA sengaja pilih area domestik, di mana harga real estate itu cenderung lebih rendah, sedangkan harga retailnya lebih tinggi. Jadi nggak perlu keluarin banyak biaya untuk retail price yang tinggi di kota besar. Selain itu, dengan bikin store yang gede banget, IKEA bisa menggabungkan fungsi antara showroom dan juga warehouse. Expenses-nya tuh jadi bisa digabung, dan hasilnya of course jadi lebih hemat. Dan karena tempatnya sendiri udah gede, IKEA nggak perlu ngeluarin biaya lebih besar buat bayar staff untuk bongkar pasang display furniture mereka secara rutin. Nah, yang ketiga ini yang perlu semua orang tahu dan kunci dari keberhasilan IKEA dalam menekan cost, yaitu flat packet products yang bisa dirakit sendiri. IKEA nggak dari awal sebenarnya nyiptain produk yang bisa dibungkus dalam kardus untuk dirakit sendiri. Balik ke tahun 1956, IKEA masih jualan produk furniture yang udah jadi. Sampai suatu ketika Kamprad melihat karyawannya harus copotin kaki meja waktu loading barang tersebut ke truk. Nah, disinilah aha momen itu muncul dan Kamprad mulai berinovasi dengan bikin flat packet products. Inovasi ini bawa banyak banget keuntungan. Shipping dan transportasi jadi lebih murah, lebih hemat di proses akhir manufacturing karena pekerjaan itu jadi dilimpahin ke customer. Jadi nggak perlu tuh ada staff yang ngerakitin furniture-nya lagi. Karena produknya bisa dirakit sendiri, otomatis IKEA nggak perlu hire terlalu banyak karyawan. Biaya yang diperlukan untuk karyawan pun jadi berkurang. Dan modularity. IKEA memproduksi potongan-potongan furniture yang bisa dipakai ke beberapa desain. Ini yang bikin proses produksinya juga jadi lebih efisien. Nggak dari segi biaya aja, inovasi IKEA ini membawa kita kepada sebuah term yaitu the IKEA effect. Artinya orang menilai barang yang mereka buat sendiri itu jadi lebih berharga daripada barang yang dibuatin untuk mereka. Buat IKEA, selain nekan biaya, ini juga bikin customer lebih mengapresiasi furniture mereka dan berpikir kalau furniture ini lebih berkualitas karena mereka sendiri yang ngerakit. Cara perusahaan ini menekan biaya bukan cuma dari hasil akhir furniture-nya, tetapi juga dari supplier. IKEA bikin kontrak jangka panjang dengan para suppliernya supaya mereka bisa menjaga konsistensi biaya. Mereka memperlakukan supplier bukan cuma sebagai pemasok, tetapi sebagai kolaborator, di mana personil IKEA bisa bekerja berdampingan dengan masing-masing pemasok secara langsung di pabrik mereka. Sampai hari ini, IKEA punya lebih dari 1.800 suppliers di 50 negara, dan mereka secara konsisten memiliki lebih dari 95% persediaan dalam stoknya. Buat ngurangin biaya transportasi, IKEA bahkan membuka lahan hutan dekat para pemasok
memasok. Seperti pada 2018 yang lalu, IKEA membeli 25.000 hektar lahan hutan di Amerika Serikat untuk menyediakan bahan mentah bagi suppliernya. Strategi yang diambil IKEA ini nggak langsung ada dalam semalam, prosesnya itu panjang. Beberapa adalah dari hasil aha moment dan juga beberapa dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Tapi di sini kita belajar banget soal branding, customer experience, cara nekan cost, dan juga inovasi. Apalagi yang mau kalian pelajarin di next video? Yuk tulis ide-ide kalian di kolom komen, and see you in the next one.